Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Takjil Ramadan, talk show jajanan dan kilas Ramadan. Bersama saya Yasinta. Hari ini di Siring 0 KM di kawasan Pasar Wadah Ramadan 1446 Hijriah, saya sudah ditemani Bapak Haji Ahmad Rafi'i. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Basnas Kalsel sekaligus PJS Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Kalsel. Apa kabar Pak Rafi'i? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah, sehat, baik. Semangat puasanya Semangat, Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Hari ke-15 kita betul, ini betul. Sudah Mudah-mudahan pertengahan, lancar. sudah mulainya masjid mulai turun. Masjid mulai meluas. Mulai meluas. Nah, bersama Bapak Rafi'i hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Basnas Kalsel di bulan Ramadan ini. Dengan kita mengangkat tema Cahaya Zakat bersama Basnas. Nah, Pak Rafi'i, kan di Basnas itu ada kurang lebih ada zakat, infak, sedekah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain ya Pak ya yang biasa dilakukan. Ini untuk di bulan Ramadan ini adakah program khusus Basnas Pak yang dilakukan baik untuk pengelolaan zakat ataupun program-program keagamaan lainnya? Boleh dijelaskan Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Basnas Kalimantan Selatan dalam menyambut Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini banyak melakukan kegiatan, di antaranya itu adalah kita melakukan yang namanya Ramadan Festival. Ramadan Festival itu kita mengusung tema yaitu Cahaya Ramadan 1446 Hijriah. Dalam kegiatan yang kita lakukan di Ramadan Festival ini, kegiatan kita antara lain itu adalah edukasi tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, dan juga dana sosial keagamaan lainnya. Jadi kita mendatangkan beberapa narasumber dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa yang menyangkut tentang zakat, tentang perhitungan zakat, tentang perbedaan antara amil zakat dengan panitia zakat. Itu ada perbedaan. Oh, beda Ada panitia zakat perbedaan. dan amil zakat. Kemudian juga kita mendatangkan dari Dirjen Pajak. Itu kaitannya adalah terkait dengan masalah antara pajak dengan zakat itu sendiri. Nah, jadi apa fungsi zakat di perpajakan nasional kita. Kemudian juga kita melaksanakan berbagai event kegiatan seperti misalnya begarakan sahur, kemudian pembacaan syair Al-Banjari. Terus juga kita melaksanakan untuk anak-anak seperti lomba azan, lomba sambung ayat, dan beberapa kegiatan lainnya. Termasuk madihin dengan syair-syair Islamnya. Kira demikian. Wah, itu berarti kegiatannya dilaksanakan di mana Pak? Dan apakah itu sepanjang bulan Ramadan ataukah ada jadwal-jadwal tertentunya Pak Rafi? Ya. Kalau untuk Ramadan Festival kita ngambil waktu di Ramadan itu selama 3 hari. Jadi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin. Kemarin dibuka oleh Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda. Oleh Pak Sekda mewakili pembukaan Festival Ramadan itu yang dihadiri oleh seluruh SKPD. Dan juga tamu undangan yang kita undang pada saat itu kurang lebih 100 lah. Wah, berarti di setiap tahunnya Basnas Kalsel melakukan kegiatan itu? Insya Allah kita berarti rutin dilaksanakan ya. Sudah Pak ya? Karena apa? Itu dalam rangka kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat. Kemudian di harta kita itu ada kewajiban yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kira itu. Wah, berarti sangat luar biasa ya, karena kan kegiatannya tidak hanya menyasar orang tua tapi juga anak-anak juga Pak ya. Juga remaja tentunya. Betul. Juga. Kenapa kita ke anak-anak, ke remaja, agar mereka sedini mungkin sudah mengetahui ya, memahami bahwa ada kewajiban di rukun Islam yang harus dilaksanakan, yang artinya tidak kalah pentingnya dengan sholat. Betul. Kalau rukun Islam kan kita taunya ada membaca syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Betul. Nah itu zakat salah satu rukun juga yang harus dilaksanakan. Itu kira-kira itu tujuannya. Nah,
terkait dengan kegiatan-kegiatan di Ramadan Festival, tapi juga tadi juga ada begarakan sahur dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dilakukan oleh Basnas itu Pak, gimana nih antusiasnya masyarakat dalam membayar zakat tentunya juga setelah adanya kegiatan itu maupun sebelum-sebelumnya Pak, khususnya di Ramadan tahun ini? Alhamdulillah, Basnas sebagai lembaga pemerintah non struktural itu setiap tahun semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Antusias masyarakat membayar zakat ke Basnas itu semakin meningkat. Hal ini terbukti dari sisi pengumpulan dari tahun kemarin, dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Dan biasanya kami mentargetkan untuk Ramadan itu 3 kali lipat biasanya masyarakat. 3 kali lipat daripada bulan-bulan biasanya Pak ya? Biasanya itu gitu. Nah itu menandakan bahwa antusias masyarakat untuk membayar zakat ke Basnas itu tinggi. Ya mungkin karena pertama kita punya program yang jelas, penyalurannya yang tepat sasaran, yang pastinya ada istilahnya 3 aman. Jadi aman syar'i itu artinya kita menyalurkan zakat infak sedekah itu sesuai dengan syariat yang ditetapkan agama. Yang kedua aman regulasi. Aman regulasi artinya sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang 3 tentu aman NKRI. Kita tidak menyalurkan zakat kepada orang per orang ataupun komunitas ataupun lembaga yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Wah, sudah sangat jelas Pak ya penyalurannya kemana-mana tepat sasaran tadi. Untuk targetnya sendiri nih Pak Rafi, berapa target pengumpulan zakat kita di Ramadan tahun ini? Kalau tahun ini target kita secara keseluruhan dulu ya. Target kita secara keseluruhan itu kurang lebih 51 miliar. Jadi kalau dibanding dengan tahun kemarin itu hanya kita bisa merealisasi 37 miliar, maka kenaikannya itu lebih kurang 40% dari tahun kemarin. Nah, kalau 3 kali setiap di bulan biasa, berarti kalau kita 51 kita bagi 12 itu kan kurang lebihnya 4,2 miliar. Berarti kurang lebih 4,2 kali 3 12 miliar. Kurang lebih 12 lebih lah. Insya Allah kita akan bisa capai. Wah, luar biasa itu tentunya kita harus mengumpulkan zakat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Pak Rafi ya. Nah, untuk zakatnya itu sendiri Pak setelah dikumpulkan ke Basnas itu akan disalurkan kemana saja Pak Rafi? Kalau sisi penyaluran kita tidak lepas dari yang namanya asnaf. Asnaf itu ada 8 di dalam agama kita. Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga itu adalah amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima itu rikob, budak, kemudian yang keenam gorimin, orang yang berhutang, bukan berhutang dalam artian beli mobil, beli rumah, enggak, tapi orang yang berhutang karena kebutuhan hidup. Ya, karena kebutuhan hidup itu termasuk yang namanya gorimin. Kemudian ibnu sabil dan fisabilin. Jadi ada 8 asnaf. Nah, dari program kita sendiri itu ada 5. Kita masukkan pemberian itu dalam 5 program. Yang pertama itu program ekonomi. Kemudian ada pendidikan. Ada program kesehatan, dakwah advokasi sama kemanusiaan. Nah, jadi kalau ekonomi itu seperti UMKM yang belum bisa misalnya dapat bantuan dari bank, nah itu biasanya akan kita bantu juga, Pak, ya? Melalui dana zakat infak sedekah kita. Kemudian kalau di pendidikan itu ada beasiswa, kemudian ada tunggakan bayar uang sekolah, nah biasanya itu yang kita indikan. Kalau di kesehatan itu biasanya kita kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan, kemudian bantuan misalnya ada pembayaran di rumah sakit, tunggakan BPJS, itu biasanya juga kita bantu. Berarti penyaluran itu tidak hanya saat Ramadan, tapi setelahnya juga. Setelah Ramadannya pasti. Jadi di Ramadan ini kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti kita salurkan setelah Ramadan yang paling banyaknya. Untuk pengumpulan zakatnya sendiri Pak, di Basnas Kalsel ini adakah punya layanan digital Pak, sehingga bisa memudahkan masyarakat gitu untuk membayar zakat? Kalau untuk program Ramadan ini dalam rangka untuk pengumpulannya, Basnas
ada melaksanakan program orang membayar zakat melalui digital ini. Karena kita memahami bahwa era sekarang semuanya era digital. Betul. Jadi mau tidak mau juga Basnas harus berperan aktif di dalam masalah pembayaran zakat ini. Jadi mereka tidak mesti harus langsung datang ke kantor, tapi mereka bisa melalui kanal-kanal digital yang kita buat, kita bikin yang gitu. Berarti di media sosial pun ada, di media sosial Basnas Kalsel pun ada caranya Pak ya? Ada untuk caranya. bisa penyaluran zakat melalui Basnas itu. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kaum muda terutama ya, yang melek benar dengan teknologi ini, silahkan kalau mau berzakat ke Basnas, tidak susah-susah ke kantor, tapi bisa mengakses platform-platform digital yang ada di Basnas Kalimantan Selatan. Silahkan buka website kita juga, insya Allah semuanya program kita ada di sana. Wah, berarti bisa tahu lebih banyak nih dengan kita mengakses websitenya Basnas Kalsel, kita juga akan tahu apa saja program-program kegiatan Basnas, kemana saja penyaluran zakat, infak, sedekahnya tadi Pak ya. Termasuk juga bagaimana cara menghitung zakatnya. Oke, boleh tinggal buka kalkulator zakatnya aja. Oh, ada di websitenya. Di websitenya, aplikasinya juga banyak. Tinggal buka, klik, beberapa klikan sudah ketahuan berapa zakat yang harus dibayarkan. Oke, wah, sangat luar biasa. mudah. Sekarang dengan berkembangnya era digital, tentu lebih mudah untuk kita membayar zakat ya. Betul. Nah, Pak Rifai sendiri dalam Basnas tadi kan ada zakat, infak, sedekah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya ya Pak ya. Itu apa aja Pak kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang biasanya dilaksanakan atau yang biasa disosialisasikan oleh Basnas Kalsel? Dalam rangka kegiatan keagamaan itu biasanya yang pasti ini masuk dalam program dakwah. Program dakwah advokasi. Kita membiayai dai-dai khususnya yang ada di pedalaman. Kalau di kota ini sudah banyak dai. Iya. Dan fasilitas yang disediakan oleh masjid, musola itu sudah luar biasa. Apalagi instansi kalau bulan Ramadan kan kadang memanggil para dai-dai kita. Nah, kita fokus kepada dai-dai yang ada di pedalaman, yang di pegunungan, misalnya daerah hulu-hulu sungai kita, itu sampai banyak. Ke atas sana, atas sana Loksado, Patikalain, Paramasan, Hantakan, insya Allah kita sampai ke sana. Jadi sudah ada beberapa puluh dai yang kita biayai untuk melakukan dakwah kegiatan keagamaan ini. Wah, luar biasa. Berarti dari Basnas nanti kita di tahun ini kita atau di bulan Ramadan ini khususnya ya, kita akan mengumpulkan gitu ya Pak ya. Betul. Zakat-zakat, baik itu zakat fitrah, zakat fidyah juga ya Pak. Semua ada istilahnya bukan zakat fidyah. Fidyah. Nah, jadi fidyah itu dibayar oleh orang yang karena ada kendala terhadap puasanya. Misalnya ibu yang menyusui, orang tua yang mungkin karena sakit, ya, ibu yang melahirkan, atau mungkin ada juga karena kondisi dari secara fisik walaupun tidak sakit tapi secara fisik mereka tidak memungkinkan puasa. Nah itu biasanya mereka bayar dulu fidyah. Untuk perhitungannya sendiri seperti apa Pak Rif? Kalau untuk fidyah, Basnas Kalsel sudah menetapkan itu per harinya 40.000. 40.000. Jadi silahkan aja bayar. Kalau misalnya kalau wanita yang sering kedatangan itu, biasanya kan seminggu. Berapa hari gitu ya Pak ya? Kaliakan aja 40.000 kali 7, misalnya 280, silahkan bayar ke melalui Basnas. Untuk fitrah sendiri nih Pak, pembayarannya atau perhitungannya seperti apa? Kebetulan kalau fitrah kita masih belum, karena kita masih menunggu beberapa catatan informasi dari pasar dan juga nanti mengumpulkan bapak-bapak kita dari biasanya Kementerian Agama, kemudian dari juga Majelis Ulama Indonesia, serta dari Dinas Perdagangan, karena terkait dengan harga beras di pasar. Supaya karena biasanya kalau menjelang harga beras naik. Betul. Kalau kita tetapkan di awal, ternyata harga beras naik, kasihan mereka.
Iya sih betul. Tapi kan di bulan-bulan Ramadan ini juga pemerintah juga melaksanakan pasar murah Betul, biasanya betul. untuk bisa membantu masyarakat Betul. juga Pak ya. Nah berarti teman-teman takjil Ramadan jangan lupa kita untuk bayar zakat bisa dengan melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Boleh dihimbau nih Pak atau disampaikan kepada penonton nih Ya, untuk jangan lupa kita untuk bayar zakat terutama di bulan suci Ramadan ini. pada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, warga Kalimantan Selatan yang berbahagia. Pertama sekali selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Basnas Kalimantan Selatan sebagai lembaga pemerintahan non struktural menyediakan fasilitas yang lengkap untuk Bapak, Ibu, Saudara menyalurkan zakat, infak, sedekahnya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung bisa melalui website, bisa melalui platform digital yang kami sediakan. Kalau langsung silahkan datang ke counter-counter yang telah kami tetapkan. Kemudian bahwasanya penyaluran zakat di Basnas, karena kita adalah lembaga pemerintah, insya Allah kita tepat pada sasaran. Dari 8 asnaf, semuanya insya Allah bisa kita ayomi. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin juga kesulitan di dalam misalnya menyampaikan zakat fitrahnya ataupun zakat malnya, bisa telepon kami bisa datang untuk menjemput zakat mal atau zakat fitrah yang bapak, ibu, saudara keluarkan. Nah, kira-kira itu gambarannya. Mudah-mudahan bapak, ibu jangan salah di dalam menyalurkan zakat. Bayarkanlah zakat ke lembaga resmi. Kalau amil zakat itu adalah yang resmi. Kalau yang namanya panitia zakat itu masih belum resmi. Nah, kalau kami himbau juga kepada masjid, musola yang apabila menjelang hari raya itu mau melaksanakan panitia pengumpulan zakat itu agar melapor ke Basnas agar dibikinkan SK panitianya. Jadi menjadi unit pengumpul zakat. Maka apabila menjadi unit pengumpul zakat, sah bagi bapak-bapak yang menjadi panitia mengambil hak atas zakat itu sendiri. Kira demikian. Wah, nah teman-teman itu jangan lupa kita untuk dapat menyalurkan zakat kita terutama di bulan suci Ramadan ini Pak ya, karena pahalanya berkali-kali lipat gini itu. Nah teman-teman itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Ahmad Rafi'i dari Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak Bapak Rafi'i ya atas waktunya. Sinta. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua mendapat keberkahan Pak ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Begitu juga untuk teman-teman takjil Ramadan yang telah menonton talk show kita pada hari ini. Saya Sinta pamit. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.